Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ayu Tri Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi di mana materi yang akan saya bawakan yaitu konsep dasar kesehatan anak usia dini. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang konsep dasar kesehatan. Kesehatan memiliki kata dasar yaitu sehat. Sehat adalah salah satu konsep yang harus dipahami. Sehat adalah sehat pribadi seseorang seutuhnya meliputi sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Secara umum, pengertian kesehatan yaitu suatu kondisi atau keadaan secara umum seseorang dari segi semua aspek. Dalam pengertian, kesehatan ini yang dimaksudkan yaitu tingkat keefisienan dan fungsional dengan atau tanpa metabolisme dari suatu organisme dan juga termasuk manusia. Gizi dan kesehatan adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsikan secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, dan yang terakhir menuju ke penyimpanan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan mencangkup 4 aspek, yakni yang pertama ada fisik, kedua mental, ketiga sosial, dan yang terakhir yaitu ekonomi. Yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik terwujud apabila seseorang tidak merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal dan tidak mengalami gangguan apapun. Yang kedua yaitu kesehatan mental atau jiwa. Kesehatan mental atau jiwa mencangkup 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Yang ketiga yaitu kesehatan sosial, terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling toleransi dan saling menghargai. Yang terakhir yaitu kesehatan. Kesehatan dari aspek ekonomi terlihat bila seseorang dewasa atau produktif dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarganya secara finansial. Bagi mereka yang belum dewasa atau masih mahasiswa atau siswa dan usia lanjut atau pensiunan atau lansia, dengan sendirinya batasan ini tidak berlaku. Berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga adalah tempat anak pertama kali akan melakukan proses pertumbuhan dan perkembangan. Maka dari itu, peran keluarga sangat penting untuk memberikan didikan dan kasih sayang yang baik dan benar kepada anak, agar anak sehat secara jasmani ataupun rohaninya. Sehat jasmani yang dimaksud adalah kesehatan tubuh atau fisik anak yang mencangkup gerak motorik anak. Anak yang sehat akan cenderung lebih aktif daripada anak yang kurang sehat. Sedangkan sehat rohani yang dimaksud adalah kesehatan pikiran atau kognitif ataupun biasa disebut dengan kejiwaan pada anak. Keluarga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, khususnya kedua orang tua, agar bisa mengarahkan anak pada pergaulan yang sehat dan lingkungan yang lebih sehat. Yang kedua yaitu gizi. Gizi merupakan salah satu asupan yang sangat diperlukan oleh proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, karena asupan gizi yang baik dan cukup untuk anak dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan otak anak secara optimal, sehingga anak dapat memproses atau menerima informasi dengan baik. Dan dengan gizi yang baik, anak dapat meningkatkan kekebalan tubuh yang akan melindungi anak dari segala macam penyakit dan dari lingkungan luar. Gizi yang baik dan cukup bisa didapatkan dari makanan yang sehat. Yang ketiga ada budaya.
Budaya adalah suatu kebiasaan atau suatu kegiatan yang sering dilakukan berulang-ulang, telah tertanam dalam diri individu maupun masyarakat. Dalam hal ini, budaya yang dimaksud adalah suatu pola atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh anak usia dini sehari-harinya. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan budaya hidup bersih dan sehat kepada anak, dan mengajarkan anak untuk menjaga dan selalu merawat lingkungannya. Hal ini bisa diajarkan sejak usia dini agar itu menjadi suatu kebiasaan bagi anak atau budaya yang baik yang tertanam dalam diri anak usia dini. Berikutnya itu pentingnya pemeliharaan kesehatan untuk anak usia dini. Secara umum, pemeliharaan kesehatan pada anak bertujuan agar tidak terjadi penyakit yang mengganggu belajar serta kecerdasan anak. Selain itu, cara pemeliharaan kesehatan ini dilakukan dengan menjaga kebersihan diri anak serta lingkungannya, menjaga jenis makanan yang dikonsumsi, imunisasi tepat waktu, pembiasaan mengatur pola hidup anak yang baik, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk pemeliharaan dan pelayanan kesehatan pada anak usia dini yaitu dapat dilakukan dengan imunisasi. Imunisasi dilakukan dengan pemberian vaksin kepada seseorang agar tubuh dapat membuat antibodi sendiri terhadap bibit penyakit tersebut. Imunisasi dapat melindungi anak dari serangan bermacam-macam virus sehingga diharapkan seorang anak yang memang sangat rentan terhadap penyakit akan lebih kuat dan terjaga kesehatannya. Berikutnya itu vaksin yang biasa digunakan dalam imunisasi. Yang pertama yaitu vaksin BGC atau Bacillus calmette-guerin. Vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua yaitu polio oral vaksin. Vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit polio atau penyakit tulang pada anak. Yang ketiga yaitu DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Yang keempat yaitu ada hepatitis B untuk mencegah penyakit hepatitis B. Dan yang terakhir yaitu campak digunakan untuk mencegah penyakit campak. Berikutnya itu keterlibatan kesehatan psikologi dengan kesehatan fisik pada anak usia dini. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan sehat pada seseorang itu tidak hanya meliputi fisik atau badan saja, tetapi juga kesehatan jiwa atau psikis juga ikut menentukan kualitas kesehatan tersebut. Baik kesehatan yang dimaksud bersifat menyeluruh atau integral, artinya kesehatan antara yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Adapun pada anak usia dini, kesehatannya melingkupi kesehatan fisik dan psikis, yang keduanya merupakan komponen penyusun manusia yang saling mempengaruhi. Berikutnya itu ada permasalahan kesehatan yang terjadi pada anak usia dini. Ada banyak permasalahan yang dapat terjadi pada kesehatan anak usia dini. Yang pertama yaitu ada kurang gizi atau malnutrisi. Yang kedua diare. Ketiga demam, anemia, cacingan, dan masalah kulit. Yang terakhir ada dampak permasalahan kesehatan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada nafsu makan berkurang. Berikutnya berat badan menurun, lebih banyak diam, malas untuk belajar dan bermain, kurang percaya diri, dan yang terakhir cenderung lebih manja. Baiklah, sekian pemaparan tentang materi konsep dasar kesehatan anak usia dini yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di grup WA ini. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Pujo Pramusanti. Om Santi 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 Om.